Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zahade tentunya di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1, yaitunya kelas 1 Al-Ikhlas dan kelas 1 Al-Kautsar. Nah, kemarin Ustazah sudah kasih permainan kuis permainan kuis tentang pembelajaran PAI kita. Nah, kemarin Ustazah juga kasih permainan. Nah, sebelum permainannya dimulai, Ustazah juga menyuruh antum semua untuk membaca buku. Nah, ayo siapa yang nggak baca buku? Oke. Nah, tapi Ustazah sangat senang sekali. Kenapa Ustazah senang? Karena, anak-anak Ustazah pada pintar semua. Ya, kenapa pintar Ustazah? Ustazah belum ada menjelaskan tentang rukun sholat, tetapi permainan tentang rukun sholat anak-anak Ustazah dapat semuanya ya. Dengan nilainya yang tinggi Ustazah senang sekali. Kenapa ya? Tanpa Ustazah jelaskan antum bisa paham gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak Ustazah juga harus mendengarkan penjelasan dari Ustazah tentang rukun sholat. Karena pasti ada sedikit-sedikit yang tidak memahami tentang rukun sholat. Nah, langsung saja pembelajaran PAI kita hari ini. Oh ya, sebelum Ustazah mulai pembelajaran PAI hari ini, Ustazah mau nanya kabar anak Ustazah dulu deh. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ustazah semuanya? Ya, kok anak-anak Ustazah aja yang ditanya, orang tuanya enggak? Ya udah, Ustazah tanya kembali. Nah, bagaimana kabar ayah bunda semua dan anak-anak Ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan selalu kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Tetap semangat. Walaupun hari ini berbeda ya. Walaupun kita belajarnya tidak di sekolah ya. Bagaimana kata orang sekarang, di rumah saja. Oke, tetapi kita tetap belajar PAI tentunya. Ya, PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pembelajaran kita hari ini, ya, bagaimana yang saya jelaskan kemarin, saya minta kepada anak saya kemarin bahwasanya, antum semua membaca terlebih dahulu tentang rukun sholat. Karena anak-anak Ustazah sudah membaca rukun salat, sudah menjawab latihan tentang rukun salat. Ustazah jelaskan sedikit, mudah-mudahan anak Ustazah lebih bisa memahami tentang rukun salat kita ini dan bisa nantinya anak-anak Ustazah menerapkannya di dalam keseharian anak-anak Ustazah dalam pelaksanaan salatnya. Insyaallah kalau anak-anak Ustazah sudah memahami, anak Ustazah bisa menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Materi kita hari ini apa kata Ustazah tadi, Nak? Oke, taram-taram, yaitu rukun sholat. Pasti ada anak-anak Ustazah semuanya yang menanyakan, apa sih itu rukun sholat, Ustazah? Ya, rukun sholat. Ustazah jelaskan, apa sih itu rukun sholat? Rukun sholat, supaya anak-anak Ustazah bisa memahaminya, rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam sholat kita. Harus kita lakukan rukun sholat tersebut. Sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam sholat. Jika rukun sholat ini tidak kita kerjakan, maka sholat kita batal. Karena rukun sholat ini harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Itu rukun sholat. Rukun sholat. Antum sudah membaca semuanya ya. Antum semua sudah membaca tentang rukun sholat. Di sana di dalam buku LKS-nya antum membaca ada 13 rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? 13. Apa saja itu? Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu ini dia ya, seperti yang ada di gambar ini, yang ada di sini, bacaannya niat. Yang pertama rukun sholat yaitu niat. Antum bisa lihat sendiri ya. Niat. Jadi yang pertama itu adalah niat. Niat. Antum pasti sudah memahami
Ya, Ustazah percayakan antum banyak yang memahami ya niat, karena biasanya anak-anak Ustazah sudah melaksanakan sholat dalam sehari semalam, sudah pernah melaksanakan sholat di sekolah berjamaah. Nah, niat apa sih niat tuh Ustazah? Nah, itulah awalan yang harus kita lakukan. Nah, kita dengan berniat. Contohnya saja dalam sholat, yaitu seperti misalkan kita di sekolah sholat duha bersama-sama, sholat zuhur juga berjamaah. Nah, bagi yang kelas 1 sholat zuhurnya berjamaah membaca niatnya dengan suara keras. Nah, tapi kalau kita sendiri-sendiri membaca niatnya dalam hati. Yang penting kita ada membaca niatnya. Contohnya saja ketika kita sholat zuhur di sekolah. Nah, antum semua membaca niatnya. Nah, bagaimana contoh niat sholat zuhur? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, itu niat kita sholat zuhur. Oke. Jadi rukun Islam, rukun sholat kita yang pertama yaitu apa tadi nak? Nah, ini dia. Niat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Aduh. Nah, paham teman-teman saudara semuanya, rukun sholat kita yang pertama yaitu niat. Oke. Nah, setelah kita mengetahui rukun sholat yang pertama yaitu niat, nah bagaimana rukun sholat yang kedua? Coba perhatikan bukunya. Oke, rukun sholat yang kedua. Oke, yang kedua. Tadam. Apa sih bacaannya? Nah, yuk coba baca. Berdiri bagi yang mampu. Nah, setelah kita melaksanakan niat, nah, setelah kita rukun sholat yang pertama niat, yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Paham tentang berdiri bagi yang mampu? Nah, Zah, kalau seandainya nggak mampu bagaimana Ustazah? Nah, kalau nggak mampu kita berdiri, misalkan kita sakit, nah kaki kita sakit, mungkin kan kita nggak sanggup untuk berdiri sholatnya. Nah, boleh sholat kita laksanakan dengan duduk. Oke, nah jadi yang kedua yaitu rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, itu rukun sholat yang kedua. Oke, rukun sholat selanjutnya yang ketiga yaitunya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mana saja bisa baca ya nak ya? Takbiratul ihram. Nah, apa itu takbiratul ihram Ustazah? Nah, takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali kita lakukan ketika kita memulai sholat. Nah, itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram, takbir yang pertama kali kita lakukan ketika kita memulai sholat. Nah, setelah kita baca niat, berdiri tegap, kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Nah, kita lanjut yang keempat, rukun sholat yang keempat yaitunya nih. Saya antum baca semuanya, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Nah, Ustazah semuanya pasti sudah hafal dengan surat Al-Fatihah karena kita semuanya sering kali membaca surat Al-Fatihah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iringi semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin. Nah, itu pembacaan surat Al-Fatihah. Kita semuanya hafal dengan surat Al-Fatihah. Begitupun anak-anak ustazah semuanya pasti sudah hafal semuanya ya surat Al-Fatihah. Itu rukun surat kita yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima yang harus kita lakukan dalam sholat yaitunya gerakan ruku. Nah, ruku itu rukun sholat kita yang kelima, ruku. Ya, anak-anak ustazah sudah tahu bagaimana gerakan ruku, bacaannya begitu pun. Ya, bagaimana baca ruku, Nak? Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita baca itu sebanyak 3 kali. Kita baca itu sebanyak 3 kali ketika kita ruku. Nah, udah 5 nih. Udah 5 rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima ruku. Nah, untuk sekarang 5 dulu rukun sholat. Dan video selanjutnya ustazah akan jelaskan lagi. Nah, rukun sholat yang sampai 13 selanjutnya dari nomor 6 sampai 13. Untuk sekarang, nah ustazah jelaskan 5 dulu dari rukun sholat kita. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.